Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu penggerak. Di video ini saya akan memaparkan aksi nyata 1.3 Visi Guru Penggerak Implementasi Prakarsa Perubahan Diri. Saya Aisyundani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri Ambulu, Kabupaten Jember. Dengan fasilitator Dr. Ahda Yusuf Muhtahdim MPD dengan pengajar praktik Eka Dia Rahayu SPD. Aksi nyata modul 1.3 Visi Guru Penggerak sebagai implementasi dari merancang manajemen yang telah disusun menggunakan pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Visi Guru Penggerak yang telah saya buat yaitu mewujudkan murid yang religius, mandiri, berpikir kritis, kompetitif, dan berteknologi. Dengan prakarsa perubahan, meningkatkan kemandirian murid melalui pemanfaatan teknologi. Tujuan aksi nyata yaitu mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi mandiri, profil pelajar Pancasila. Tahapan aksi nyata 1.3. Pertama, perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, refleksi. Pada tahap perencanaan, pertama berkonsultasi dengan kepala sekolah dan wakakurikulum berkaitan strategi kegiatan pengajaran dan pembiasaan yang dapat meningkatkan sikap mandiri belajar pada murid dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian berdiskusi dengan guru mapel yang sama dan guru mapel TIK tentang model atau metode pembelajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan sikap mandiri pada murid. Kemudian mensosialisasikan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah agar bisa bersinergi melakukan kegiatan-kegiatan belajar dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan sikap mandiri kepada murid. Tahap pelaksanaan. Saya mengimplementasikan prakarsa perubahan diri yang telah saya rencanakan dengan tahapan Bagja, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan belajar yang dapat meningkatkan sikap mandiri belajar pada murid. Contoh yang sudah berjalan yaitu proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Murid melakukan pembelajaran menggunakan smartphone yang dimiliki secara individu atau kelompok. Di akhir pembelajaran, terdapat tugas individu atau kelompok untuk mempresentasikan materi yang telah mereka pahami. Berikut adalah contoh presentasi yang dilakukan oleh murid dengan memanfaatkan teknologi. Berawal dari pemberontakan orang-orang Tionghoa terhadap VOC yang berakhir pembantaian 10.000 lebih orang-orang Tionghoa di Batavia pada tahun 1740. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Masufa Absen Sudah. Jadi di sini saya mau sedikit menjelaskan materi yang saya ketahui tentang bab 2, perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Poin A nomor 7, pemberontakan orang-orang Tionghoa. Ngomong-ngomong pemberontakan, ternyata bukan orang pribumi aja ya yang melakukan pemberontakan. Bahkan orang-orang Tionghoa juga ngelakuin pemberontakan gitu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bustia Agustin, absen 6 dari kelas 5. Halo, perkenalkan nama saya Uya Aini, absen nomor 5 dari 11.5. Halo, perkenalkan nama saya Ima Rahmania, nomor absen 11 dari kelas 11.5. Perkenalkan nama saya Lasa Dengan Tias, absen 17 dari kelas 11.5. Kok bisa sih perlawanan laku bumi dan masa itu terjadi? Ya alasannya itu ya karena sikap Paku Buwono II yang sewenang-wenang dan juga itu
dia itu kayak tunduk gitu loh kepada VOC. Lalu apa ya peran VOC dalam perlawanan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Dea Nurhaini dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang, tepatnya pada peristiwa Maluku Angkat Senjata. Latar belakang Maluku Angkat Senjata. Yang pertama, adanya monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh Portugis, Spanyol, dan VOC. Yang kedua, kedaulatan kerajaan terganggu. Kenapa sih kedaulatan kerajaan terganggu? Karena Portugis, Spanyol, dan VOC selalu ikut campur di dalam urusan kesultanan. Yang ketiga, dibunuhnya Sultan Hairun oleh Portugis. Nah, jadi ketika Portugis mulai terdesak perlawanan rakyat, Portugis mengajak Sultan Hairun untuk berunding di benteng Sao Paulo. Tetapi hal itu hanyalah tipu daya muslihat yang dilakukan oleh Portugis. Portugis justru menangkap dan membunuh Sultan Hairun. Hal inilah yang menyebabkan rakyat marah kepada Portugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Punjoro Diansyah. Saya dari kelas 11 MIPA 5 absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Batak terhadap Belanda. Latar belakang: setelah Perang Pasifik selesai, Belanda terus melakukan perluasan daerah pengaruhnya. Belanda mulai memasuki Batak seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Sikirok, bahkan sampai Tapanuli. Hal ini merupakan ancaman serius bagi kekuasaan Raja Batak, yaitu Sisingamangaraja 12. Masuknya Belanda ke tanah Batak ini juga disertai dengan penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Kristen ini ditentang oleh Sisingamangaraja ke-12. Apa sih penyebab terjadinya perlawanan Sultan Agung terhadap VOC? Penyebab terjadinya perlawanan Sultan Agung terhadap VOC yang pertama yaitu VOC melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, VOC seringkali menghalangi kapal Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Yang keempat, keberadaan VOC mengancam masa depan Pulau Jawa. Lalu bagaimana sih proses perlawanan tersebut? Proses perlawanannya itu dimulai saat Sultan Agung dan rakyat Mataram pada tahun 1620. Setelah melakukan tahap pelaksanaan, kemudian melanjutkan tahap refleksi, yaitu melakukan penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan penilaian dari murid untuk mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam metode pembelajaran yang saya lakukan agar dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya. Sekian video aksi nyata dari saya. Salam bahagia Bapak Ibu penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.